Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian elemen-elemen HTML lainnya yang umumnya digunakan untuk membangun sebuah website seperti list, div, span, dan lain sebagainya. Dimana sampai saat ini pastinya kalian itu sudah paham dengan bagaimana caranya kita bisa menggunakan sebuah HTML elemen. Baik itu elemen yang berisi konten, jadi ada tag pembuka dan tag penutup, dan elemen yang tidak berisi konten seperti elemen void. Dimana pada video kali ini saya ingin membahas mengenai elemen list, div, span, dan table. Nah, mari kita mulai saja pembahasannya untuk elemen pertama, yakni elemen list. Nah, tujuan penggunaan dari elemen ini tuh cukup sederhana, yaitu untuk membuat sebuah list atau daftar, di mana umumnya elemen list ini tuh dibagi menjadi beberapa kategori. Dan dua kategori yang paling umum digunakan adalah unordered list dan ordered list. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, unordered list itu menggunakan tag UL, sedangkan ordered list itu menggunakan tag OL. Di mana di dalam masing-masing tag UL dan OL ini itu berisikan beberapa elemen juga seperti ini. Jadi dia menggunakan tag LI yang merepresentasikan item atau list item dari list tersebut yang nantinya akan ditampilkan secara berurutan oleh elemen list ini. Ya, jadi misal di sini untuk item yang pertama ada coffee, yang kedua ada milk, dan yang ketiga ada tea. Sama juga untuk order list seperti ini. Yang mana kalau kita perhatikan pada hasilnya, dia itu akan tampak seperti ini. Nah, jadi untuk yang unordered list, di sini dia itu ditampilkannya seperti sebuah bullet point ya, atau lingkaran kecil hitam seperti ini di samping nilai dari item itu sendiri. Sedangkan untuk ordered list, dia itu ketimbang lingkaran hitam seperti ini, dia itu dirubah menjadi sebuah nomor urut ya seperti ini. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi elemen list ini cukup sederhana untuk dipahami. Mari kita langsung saja coba ke dalam website kita. Kembali lagi ke dalam teks editor kita di sini. Di sini saya juga sudah membuat sebuah file baru, test HTML ya, untuk testing aja. Kalian bisa ikuti atau kalian bisa letakkan file ini di mana saja ya. Yang penting bisa kalian buka. Selanjutnya di sini mungkin saya akan langsung saja membuat sebuah elemen list nih. Jadi misal UL, lalu di dalamnya dia berisikan tag-tag LI, misal item 1, kita copy, kita ubah jadi item 1, item 2, dan item 3, dimana kalau kita lihat previewnya, nah dia akan tampak seperti ini ya. Jadi dia berbentuk seperti list, yang mana pointer-pointernya itu seperti berbentuk lingkaran kecil hitam seperti ini, sama seperti contohnya ya. Lalu diisi dengan daftar item-item apa saja yang ingin kita sisipkan di dalamnya. Nah sekarang coba apabila kita ubah UL ini menjadi OL, nah maka dia akan berubah penunjuknya di sini seperti nomor urut ya. Mulai dari 1 dan seterusnya. Namun di sini hal menarik lainnya, apabila kalian ingin membuat sebuah unordered list seperti ini, sebenarnya tuh kalian tidak perlu menyisipkan tag UL-nya di sini. Jadi cukup menggunakan tag LI seperti ini. Dia akan secara default itu akan menggunakan unordered list. Ya, cukup sederhana untuk list. Kita lanjut saja ke pembahasan elemen selanjutnya. Di mana untuk elemen selanjutnya itu ada elemen div seperti ini. Jadi dia tuh sebenarnya tuh bukan elemen yang memiliki sebuah bentuk ya. Karena memang fungsi utama dari elemen ini itu adalah untuk membungkus elemen-elemen lainnya yang berada di dalam tag div ini. Jadi sebenarnya itu tidak ada perbedaan tampilan ketika kita membuat sebuah konten HTML menggunakan div dan tidak menggunakan div. Lantas kenapa elemen div ini tuh masih tetap dibutuhkan? Karena elemen div ini itu akan sangat membantu apabila kita ingin mengelompokkan elemen-elemen pada halaman website kita itu ke dalam sebuah kontainer atau pembungkus untuk elemen-elemen lainnya. Jadi ini sangat berguna untuk mengelompokkan konten dan memberi struktur yang jelas pada halaman web kita. Jadi ini misal contoh penggunaannya. Dari misal apabila halaman website kita tuh menunjukkan sebuah artikel yang berisikan judulnya atau lalu ada isinya dalam bentuk paragraf. Nah, dia kan contohnya sederhananya tuh seperti ini ya. Jadi misal anggap pada halaman website kita itu sudah ada komponen-komponen seperti header dan footer dan lain sebagainya yang mana pastinya itu akan mempersulit pengelompokan dari masing-masing komponen-komponen tersebut apabila kita tidak menggunakan elemen div ini. Jadi ya memang sebenarnya elemen div ini itu tidak ada maknanya ya karena dia tidak berbentuk apapun. Namun hal lain yang membuat elemen div ini itu sangat berguna itu seperti ini.
Kita tuh dapat dengan mudah mengelompokkan misal elemen-elemen di dalam div ini dengan kelompok style tertentu yang ingin kita terapkan ya. Jadi misal anggap apabila semua elemen yang ada di dalam elemen div ini kita tuh ingin rubah warnanya menjadi warna biru. Nah, kita cukup dengan mudah tambahkan style color blue seperti ini ya. Dimana ketimbang kita menerapkan stylingnya untuk masing-masing elemen, kita cukup menerapkannya pada sisi atau pada elemen div-nya saja. Langsung saja kita kembali ke dalam text editor kita di sini untuk mencoba elemen div tersebut. Jadi yang pertama kita tambah elemen div-nya sendiri. Misal di dalamnya saya juga tambahkan sebuah artikel sederhana. Misal ada judulnya, lalu di bawah sini ada paragraf. Kita save, lalu kita lihat di sini hasilnya. Jadi sebenarnya dia itu tidak ada perbedaannya antara ketika kita menggunakan elemen div ini dan ketika kita tidak menggunakan elemen div tersebut. Karena memang sederhananya tujuan utama dari komponen div ini itu untuk memberikan sebuah kontainer atau dalam kata lain mengelompokkan elemen-elemen kita menjadi sebuah struktur yang lebih jelas di dalam file HTML kita. Misal sekarang saya juga ingin berikan styling. Maka kita tuh menerapkan stylingnya ke semua elemen-elemen di dalamnya ya. Jadi akan sangat mudah apabila kita ingin menerapkan styling yang sama ke dalam beberapa elemen-elemen sekaligus yang berdekatan ya atau yang berhubungan. Elemen selanjutnya di sini yang ingin saya tunjukkan adalah elemen span. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan elemen span tersebut. Dimana sebenarnya untuk penggunaan elemen span sendiri itu tidak seperti ini ya. Dia itu sebenarnya itu tidak berdiri sendiri seperti ini, melainkan dia itu umumnya diletakkan di dalam sebuah elemen yang berisikan teks untuk menargetkan teks tertentu di dalam elemen tersebut. Misalnya contohnya ada elemen paragraf ya, di mana di sini bertuliskan balon ini biru warnanya, dan untuk kata biru ini kita sisipkan dengan atau ke dalam elemen span untuk ditindaklanjuti. Nah, untuk ditindaklanjuti ini maksudnya seperti apa? Misal contohnya di sini ada teks warna biru di sini, kita ingin ubah warnanya menjadi warna biru ya teksnya ya. Di mana nanti hasilnya akan berbentuk seperti ini, kurang lebih. Jadi untuk teks yang lainnya nanti ketika sudah ditampilkan, teks balon ini dan warnanya itu masih tetap berwarna hitam, sedangkan untuk teks biru di sini dia itu akan berwarna biru. Mungkin langsung saja kita coba di sini. Misal di sini langsung saja kita buat sebuah elemen paragraf baru, kita isi balon ini, kita berikan span biru warnanya. Nah, secara kasat mata dia tuh kurang lebih bentuknya sama ya. Seperti misal apabila kita menuliskannya tuh di dalam sebuah elemen paragraf biasa. Lalu selanjutnya kita akan berikan sebuah styling misal seperti contoh warna biru atau merah ada kali ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa teks paragraf ini, teks birunya sekarang berwarna merah. Nah, sebenarnya elemen span ini dia itu adalah elemen inline ya. Jadi dia itu sebenarnya tidak bermakna apa-apa ketika kita menggunakannya di luar konteks paragraf di sini misal seperti ini, dia tuh kurang lebih sama aja, dia akan tampil sama aja seperti ini. Seperti apabila kita tidak menggunakan elemen span sama sekali. Namun, elemen span ini akan sangat berguna apabila kita ingin menerapkan sebuah styling yang unik ke dalam elemen paragraf seperti ini. Ya, jadi sederhananya ini adalah inline element untuk span ini. Jadi dia cukup unik. Sedangkan untuk elemen-elemen lainnya yang sudah kita bahas seperti paragraf, div, list, heading, dan lain sebagainya itu sebenarnya dia itu adalah block level element. Jadi cukup sederhana untuk penggunaan elemen span ini. Mari kita lanjut ke elemen berikutnya. Nah, elemen yang ingin saya tunjukkan sekarang ini adalah elemen table. Ya, jadi sesuai namanya, elemen ini tuh digunakan untuk membuat sebuah table di HTML. Di mana pastinya table itu terdiri dari baris dan kolom. Di mana elemen-elemen dasar yang perlu kita ketahui itu adalah table sendiri, lalu tr, th, dan td. Nah, kita lihat contohnya tuh seperti ini ya. Jadi di sini elemen table dia itu berfungsi sebagai wadah utama untuk tablenya itu sendiri. Sedangkan tr di sini itu dibuat untuk membuat sebuah baris. TH ini tuh digunakan untuk membuat header dari sebuah kolom. Sedangkan TD itu untuk membuat sel dari data tersebut.
Misal sebagai contoh di sini, untuk baris pertama, jadi diselimuti atau dikemas oleh elemen tr di sini, yang pastinya kan baris pertama tuh umumnya kan berisikan heading dari sebuah kolom ya. Makanya di sini headingnya kita set sebagai nama. Lalu untuk baris yang kedua, kita set dengan data pertamanya ya, menggunakan td. Jadi kita tambahkan sel pada baris kedua, sel pertama kita yang berisikan John Doe. Langsung saja di sini mungkin kita coba ya, supaya lebih jelas saja. Kembali lagi ke sini, kita langsung tambahkan saja sebuah elemen table. Di dalamnya kita berikan tr, ya baris pertama kita, yang berisikan sebuah table heading, nama, umur, kota, seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan di sini dia untuk table headingnya dia akan secara otomatis bold seperti ini. Lalu pada baris kedua, kita sisipkan data pertama kita. Misal seperti ini. Kita menggunakan td, kita berikan namanya Alesh, umur 25, kota misal di Jakarta. Yang pastinya bebas ya, kita bisa mengeset seberapa banyak baris yang kita inginkan di dalam tabel ini. Misal apabila kita tambahkan baris baru, kita copy paste, nah dia kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Nah mungkin sekarang kalau kita perhatikan pada tabel kita, dia tuh belum berbentuk seperti sebuah tabel ya, melainkan dia tuh berbentuk seperti sebuah kata-kata yang memang disusun rapi seperti ini. Karena kan belum ada border ya, belum ada garis antar kata-kata ini, jadi dia belum secara kasat mata belum berbentuk seperti sebuah tabel. Untuk itu kita bisa tambahkan di sini border 1. Nah, maka sekarang tabel kita sudah berbentuk seperti tabel-tabel pada umumnya ya. Namun, menggunakan border 1 di sini itu adalah cara yang paling mudah sebenarnya untuk menerapkan styling pada tabel. Jadi apabila kalian tidak ingin styling khusus terhadap tabel ini, kalian cukup bisa menggunakan border 1 seperti ini. Demikian, itulah tutorial sederhana mengenai elemen-elemen lanjutan HTML yang bisa kalian gunakan pada aplikasi website kalian. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.